Salam kebahagiaan bagi semua saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Untuk melanjutkan pembelajaran kita dari video minggu lalu tentang 7 dosa-dosa pokok, ada pertanyaan bagi kita, yaitu kebajikan atau keutamaan apa yang menjadi penawar atau antidot dari 7 dosa-dosa pokok tersebut. Kita bisa menganggap 7 kebajikan sebagai pedang yang ditempa untuk mengalahkan dosa tertentu. Setiap kebajikan spesifik adalah obat atau penawar yang bertentangan dengan masing-masing 7 dosa-dosa pokok. Prudentius menemukan model ini pada tahun 410 Masehi dalam puisi alegorisnya Psikomacia, pertempuran untuk jiwa. Skema kebajikan dan kejahatan Prudentius terlihat seperti ini. Kerendahan hati mengalahkan kesombongan, kebaikan mengalahkan iri hati, pengendalian diri mengalahkan kerakusan, kesucian mengalahkan hawa nafsu, kesabaran mengalahkan kemarahan atau kemurkaan, kemurahan hati mengalahkan keserakahan, ketekunan mengalahkan kemalasan. Mari kita belajar bersama-sama tentang 7 keutamaan sehingga kita bisa melakukan yang benar dan tidak melakukan yang berdosa. Sebelum kita mulai belajar tentang 7 kebajikan atau keutamaan pokok, kita mungkin harus memikirkan terlebih dahulu apakah itu kebajikan atau keutamaan. Dalam Filipi 4 ayat 8 disebutkan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Menurut Katekismus Gereja Katolik paragraf 1803, kebajikan adalah suatu kecenderungan yang tetap dan teguh untuk melakukan yang baik. Ia memungkinkan manusia bukan hanya untuk melakukan perbuatan baik, melainkan juga untuk menghasilkan yang terbaik seturut kemampuannya. Dengan segala kekuatan moral dan rohani, manusia yang berkebajikan berusaha untuk melakukan yang baik. Ia berusaha untuk mencapainya dan memilihnya dalam tindakannya yang konkret. Menurut Santo Gregorius dari Nisa, tujuan kehidupan yang berkebajikan ialah menjadi serupa dengan Allah. Nanti kita akan pelajari secara khusus minggu depan tentang hal ini. Kebajikan adalah kebiasaan kehendak. Menurut Aristoteles dan Santo Thomas Aquinas, perlu waktu dan latihan untuk mengembangkan kebiasaan yang baik. Kebajikan memerlukan latihan. Sebagai contoh, berikut ini adalah kutipan dari Aristoteles. Kita menjadi bijak dengan melakukan tindakan bijaksana, menjadi bersahaja dengan melakukan tindakan pengendalian diri, menjadi berani dengan melakukan tindakan berani. Pertanyaan berikut adalah, apakah 7 kebajikan suci itu? Tahukah Anda bahwa ada 7 kebajikan pokok atau suci untuk diadu dan mengalahkan 7 dosa-dosa pokok? Seperti dijelaskan, 7 kebajikan suci terbagi dalam kebajikan spiritual dan juga kebajikan korporal. 7 kebajikan pokok dibagi 3 kebajikan spiritual, yaitu iman, harapan, dan kasih. 4 kebajikan pokok, yaitu kebijaksanaan, penguasaan diri, keberanian, dan keadilan. Mari kita belajar bersama tentang 7 kebajikan suci tersebut. Kebajikan pertama, iman.
Iman adalah kebajikan ilahi. Olehnya kita percaya akan Allah dan segala sesuatu yang Ia sampaikan dan wahyukan kepada kita, dan apa yang Gereja Kudus ajukan supaya dipercayai. Karena Allah adalah kebenaran itu sendiri. Dalam iman, manusia secara bebas menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah. Karena itu manusia beriman, berikhtiar untuk mengenal dan melaksanakan kehendak Allah. Orang-orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang hidup bekerja oleh kasih. Anugerah iman tinggal di dalam dia yang tidak berdosa terhadapnya. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa harapan dan kasih tidak sepenuhnya mempersatukan orang beriman dengan Kristus dan tidak menjadikannya anggota yang hidup dalam tubuhnya. Murid Kristus harus mempertahankan iman dan harus hidup darinya, harus mengakuinya, harus memberi kesaksian dengan berani dan melanjutkannya. Semua orang harus siap sedia mengakui Kristus di muka orang-orang dan mengikutinya menempuh jalan salib di tengah penganiayaan yang selalu saja menimpa gereja. Pengabdian dan kesaksian untuk iman sungguh perlu bagi keselamatan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Kebajikan yang kedua, harapan. Harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita. Dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus. Marilah kita berpegang teguh kepada pengakuan tentang harapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah telah melimpahkan Roh Kudus kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima kehidupan abadi sesuai dengan pengharapan kita. Kebajikan harapan itu sejalan dengan kerinduan akan kebahagiaan yang telah Allah letakkan di dalam hati setiap manusia. Ia merangkum harapan yang menjiwai perbuatan manusia. Ia memurnikannya supaya mengarahkannya kepada kerajaan surga. Ia melindunginya terhadap kekecewaan. Ia memberi kemantapan dalam kesepian. Ia membuka hati lebar-lebar dalam menantikan kebahagiaan abadi. Semangat yang harapan berikan membebaskan dari egoisme dan mengantarkan kepada kebahagiaan cinta kasih Kristen. Kebajikan yang ketiga, kasih. Kebajikan pertama, Rasul juga mengatakan, sekalipun aku memiliki segala sesuatu dan sanggup melaksanakan segala sesuatu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku mempunyai segala keistimewaan, pelayanan dan juga kebajikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih melebihi segala kebajikan. Ia adalah kebajikan ilahi yang paling utama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pelaksanaan semua kebajikan ini dijiwai dan digerakkan oleh kasih. Inilah pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah pembentuk kebajikan. Ia menentukan dan mengatur kebajikan-kebajikan.
Kasih Kristen mengamankan dan memurnikan kekuatan kasih manusiawi kita. Ia meninggikan sampai kepada kesempurnaan adikodrati, kepada kasih ilahi. Kehidupan moral yang dijiwai oleh kasih memberi kepada orang Kristen kebebasan anak-anak Allah. Di depan Allah, ia tidak lagi bersikap sebagai seorang hamba dengan ketakutan yang merendahkan, dan juga bukan sebagai seorang buruh harian yang ingin dibayar, melainkan sebagai seorang anak yang memberi jawaban kepada kasih dari Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Jika kita berpaling dari yang jahat karena takut akan siksa, berarti kita bersikap sebagai seorang hamba. Atau jika kita ingat akan upah dan menjalankan perintah-perintah karena keuntungan yang mengalir darinya, kita lalu menyerupai buruh harian. Atau jika kita taat demi kebaikan itu sendiri dan karena kasih kepada Dia yang telah memberi hukum kepada kita, kita lalu bersikap sebagai putra-putra. Buah kasih adalah kegembiraan, perdamaian, dan kerahiman. Kasih menghendaki kemurahan hati dan teguran persaudaraan. Ia adalah perhatian. Ia ingin memberi dan menerima. Ia tanpa pamrih dan murah hati. Ia adalah persahabatan dan persekutuan. Penyempurnaan seluruh pekerjaan kita adalah kasih. Itulah tujuan yang karenanya kita berlari kepadanya. Kita bergegas dan di dalamnya kita akan mengasah. Dan kalau kita telah mencapainya, 4 kebajikan berikutnya merupakan poros kehidupan moral. Karena itu, orang menamakan mereka kebajikan kardinal atau artinya poros. Semua yang lain berada di sekeliling mereka. Kebajikan itu adalah kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan penguasaan diri. Kalau seseorang mengasihi kebenaran, maka kebajikan adalah hasil jeripayah kebijaksanaan. Sebab ia mengajarkan menahan diri dan berhati-hati, keadilan dan kebenaran. Kebajikan-kebajikan ini juga dipuji dalam banyak teks kitab suci dengan nama-nama yang lain. Kebajikan yang keempat, kebijaksanaan atau kusir kebajikan. Kebijaksanaan adalah kebajikan yang membuang nalar praktis supaya dalam setiap situasi mengerti kebaikan yang benar dan memilih sarana yang tepat untuk mencapainya. Orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kebijaksanaan ialah akal budi benar sebagai dasar untuk bertindak. Demikian Santo Thomas menulis. Mengikuti Aristoteles, ia tidak mempunyai hubungan dengan rasa malu atau rasa takut, dengan lidah bercabang atau berpura-pura. Orang menamakannya adalah pengemudi kebajikan. Ia mengemudikan kebajikan lain karena ia memberi kepada mereka peraturan dan ukuran. Kebijaksanaan langsung mengatur keputusan hati nurani. Manusia bijak menentukan dan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan keputusan ini. Berkat kebajikan ini kita menerapkan prinsip-prinsip moral tanpa keliru atas situasi tertentu dan mengatasi keraguan-raguan tentang yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk yang harus dielakkan. Kebajikan yang kelima, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kebajikan moral yang mengekang kecenderungan kepada berbagai macam kenikmatan dan yang membuat kita mempergunakan benda-benda duniawi dengan ukuran yang tepat.
Ia menjamin penguasaan kehendak atas kecenderungan dan tidak membiarkan kecenderungan itu melampaui batas-batas yang patut dihormati. Manusia yang menguasai diri mengarahkan kehendak indrawinya kepada yang baik, mempertahankan kemampuan sehat untuk menilai dan berpegang pada kata-kata, "Jangan mengikuti setiap kecenderungan walaupun engkau mampu, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsumu." Kebajikan penguasaan diri sering dipuji dalam Perjanjian Lama. Jangan dikuasai oleh keinginan-keinginanmu, tetapi kuasailah segala nafsumu. Dalam Perjanjian Baru, ia dinamakan kebijaksanaan atau ketenangan. Kita harus hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Santo Agustinus berkata tentang hubungan tentang pengendalian diri dengan ketabahan, keadilan, dan kebijaksanaan. Hidup yang baik itu tidak lain dari mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Oleh penguasaan diri, orang mencintainya dengan cinta sempurna yang tidak dapat digoyahkan oleh kemalangan apapun, karena keberanian yang hanya mematuhi Dia, karena keadilan, dan yang siaga supaya menilai semua hal, supaya jangan dikalahkan oleh kelicikan atau penipuan. Inilah kebijaksanaan. Kebajikan yang keenam, keberanian. Keberanian adalah kebajikan moral yang membuat tabah dalam kesulitan dan tekun dalam mengejar yang baik. Ia meneguhkan kebulatan tekad supaya melawan godaan dan supaya mengatasi halangan-halangan dalam kehidupan moral. Kebajikan keberanian memungkinkan untuk mengalahkan ketakutan, juga ketakutan terhadap kematian, dan untuk menghadapi segala pencobaan dan penghambatan. Ia juga membuat orang rela untuk mengorbankan kehidupan sendiri bagi sesuatu hal yang benar. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kebajikan yang ketujuh, keadilan atau kebajikan agama. Keadilan sebagai kebajikan moral adalah kehendak yang tetap dan teguh untuk memberi kepada Allah dan sesama apa yang menjadi hak mereka. Keadilan terhadap Allah dinamakan orang kebajikan penghormatan kepada Allah atau virtus religionis. Keadilan terhadap manusia mengatur supaya menghormati hak setiap orang dan membentuk dalam hubungan antar manusia harmoni yang memajukan kejujuran terhadap pribadi-pribadi dan kesejahteraan bersama. Manusia yang adil yang sering dibicarakan kitab suci menonjol karena kejujuran pikirannya dan ketepatan tingkah lakunya terhadap sesama. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Tuan-tuan, perlakukanlah budak-budakmu dengan benar dan adil, karena kamu tahu bahwa kamu juga mempunyai Tuan di surga. Marilah kita jadikan 7 kebajikan pokok atau kebajikan suci ini suatu kebiasaan yang kita lakukan, sehingga menjadi karakter kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.